ada pembicara pertama, yaitu Ramdhani. Yang jadi pembicaranya Ramdhani ya? Ramadhani ya? Maaf, saya salah baca. Iya, Ramadhani. Oke, silakan Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Deswanti Ramadhani akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Itu ada bertiga, saya sendiri Deswanti Ramadhani, ada Mary Sensei dan juga Wiwit Sensei. Yang di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami itu yang berjudul Persepsi Kesiapan Mahasiswa PLP Prodi Pendidikan Bahasa Jepang terhadap Modal Pembelajaran Project Based Learning. Masuk ke latar belakang masalahnya itu, yang pertama, Project Based Learning merupakan sebuah model pembelajaran yang sesuai untuk memperoleh keterampilan abad ke-21, yang mana kita ketahui keterampilan hidup abad ke-21 ini dapat dicapai dengan melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini meliputi penggunaan model pembelajaran, media pembelajaran, dan bahan ajar. Proses pembelajaran di perguruan tinggi diharapkan dapat membantu mahasiswa meningkatkan partisipasi, motivasi, komunikasi, kreativitas, dan inovasi dalam belajar. Sehingga salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk abad ke-21 itu yaitu Project Based Learning ini. Lalu untuk tingkat sekolah menengah membutuhkan implementasi Project Based Learning ini. Mahasiswa PLP diharapkan mampu membantu sekolah untuk menerapkan Project Based Learning. Sesuai dengan kebutuhan PJBL di sekolah, maka mahasiswa pendidikan bahasa Jepang sebagai calon guru yang nantinya akan terjun ke sekolah diharapkan untuk menguasai materi tentang menguasai kelas sehingga mampu mengarahkan siswa ke tujuan PJBL yang diinginkan. Lalu untuk perlunya mengukur pemahaman dan kesiapan mahasiswa PLP terkait PJBL sebelum mereka terjun ke sekolah melaksanakan PLP tersebut. Dan yang terakhir itu latar belakang masalahnya, mahasiswa perlu mempersiapkan diri dari aspek pengetahuan dan keterampilan agar dapat mengimplementasikan PJBL dengan baik di sekolah. Yang mana dalam konteks praktik, mahasiswa telah dilatih untuk mengerjakan berbagai proyek pembelajaran bahasa Jepang. Hal tersebut seharusnya menjadi sebuah bekal bagi mahasiswa PLP ketika akan nyata mengimplementasikan pengetahuan PJBL di sekolah. Rumusan masalah di sini, bagaimanakah persepsi mahasiswa PLP tentang kesiapan melaksanakan modal pembelajaran project learning? Ada kajian teori, menurut Abidin tahun 2013, mahasiswa dilatih dan dievaluasi kompetensinya dalam menerapkan model-model pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Kebutuhan PJBL di sekolah, yakni terkait bagaimana seorang guru dapat menerapkan dan melaksanakan PJBL seoptimal mungkin sehingga bisa mendorong keaktifan siswa dalam belajar. Lalu menurut Daliono dan Muhammad Mahmud itu tahun 2018, mereka mengemukakan bahwa kesiapan adalah kemampuan yang cukup baik, fisik, mental, dan perlengkapan belajar. Lanjut, saya masuk ke metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa angket, persepsi mahasiswa yang terdiri dari 35 item penilaian kesiapan, kepercayaan diri, partisipasi aktif, kesesuaian dan tujuan kinerja, dan pencapaian modal project based learning. Dari hasil angket persepsi mahasiswa tersebut, nantinya akan dianalisis dalam bentuk persentase menggunakan rumus yang tertera di sini. Lanjut untuk soal kuesionernya, di sini saya tampilkan beberapa contoh soal kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa. Dari beberapa soal kuesionernya,
Di sini ada item nomor 14, 19, 20, 23, 25, 26, dan 27 itu termasuk ke indikator pengertian model project based learning. Analisisnya, mode pembelajaran berbasis proyek ini merupakan pembelajaran yang berfokus pada aktivitas peserta didik untuk dapat memahami suatu konsep dan prinsip dengan melakukan penelitian yang mendalam tentang suatu masalah dan mencari solusi yang relevan. Lanjut untuk item nomor 4, 5, 11, 12, 16, dan 17 itu termasuk ke dalam indikator tujuan mode pembelajaran project based learning ini. Mode pembelajaran berbasis proyek, project based learning mempunyai tujuan agar peserta didik merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, investigasi, dan memberi kesempatan pada siswa untuk bekerja secara mandiri. Lanjut untuk item nomor 8, 9, dan 15 itu termasuk ke indikator karakteristik mode project based learning. Analisisnya, mode pembelajaran berbasis proyek mempunyai karakteristik merupakan komponen yang paling penting dalam kegiatan belajar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga mengevaluasi. Nah, lanjut untuk item nomor 1, nomor 2, 10, 13, dan 20 itu termasuk ke dalam indikator kelebihan model project based learning. Di sini analisisnya merupakan pendekatan inovatif dalam kegiatan pembelajaran di mana pengajaran banyak kiat-kiat penting mengenai kesuksesan pada abad ke-21. Lanjut untuk item nomor 3, nomor 6, nomor 7, dan 21 itu termasuk ke indikator kekurangan mode project based learning. Kekurangan mode pembelajaran berbasis proyek antara lain memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah, meluangkan biaya yang cukup banyak pendidik yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana pendidik memegang peran utama di dalam kelas, dan banyak peranan yang harus disediakan. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Ada kemungkinan peserta didik ada yang kurang aktif dalam bekerja kelompok ketika topik yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda, dan dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Yang terakhir itu ada item nomor 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan 35 itu termasuk ke dalam project based learning sebagai kesiapan PLP. Analisis di sini keterampilan mengajar sangat diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar sehingga memberikan andil dalam mewujudkan efektivitas kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam perihal mode pembelajaran apa saja yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar tersebut. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman mahasiswa tentang pengertian, tujuan, karakteristik, serta kelebihan dan kekurangan mode project based learning sebagai kesiapan PE. Mode pembelajaran PJBL ini merupakan mode pembelajaran yang cenderung pada hasil karya dan melibatkan peserta aktif bekerja dengan menggunakan modal tersebut. Sebagai seorang calon guru, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jepang yang akan melaksanakan kegiatan PLP di sekolah harusnya mengetahui terlebih dahulu mengenai mode pembelajaran apa saja yang cocok digunakan dalam kegiatan belajar, khususnya pembelajaran praktik kejuruan. Dan mahasiswa sebagai calon guru juga dituntut untuk memiliki keterampilan mengajar agar tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif. Di sini pemahaman mahasiswa pendidikan bahasa Jepang angkatan 2019 tentang pengertian, tujuan, karakteristik, serta kekurangan dan kelebihan modal PJBL sebagai kesiapan PLP dapat dilihat dan menunjukkan bahwa persentase jawabannya mencapai rata-rata 97%, yang merupakan jawaban tertinggi dengan persentase tertinggi. Artinya lebih dari setengahnya mahasiswa angkatan 2019 ini memahami tentang modal pembelajaran project based learning. Lalu mahasiswa sebagai calon guru harus memahami modal pembelajaran yang akan
di sekolahnya. Pemahaman mahasiswa pendidikan bahasa Jepang angkatan 2019 tentang tahap pelaksanaan PJBL menunjukkan presentasi jawaban tertinggi. Sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan mode project based learning ini, sebelum menguji cobakan angket, peneliti melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, di mana uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui butir item yang valid dan tidak valid, dilakukan dengan bantuan SPSS versi 25. Berdasarkan hasil perhitungan uji validitasnya, terdapat 35 item pernyataan memperoleh 30 item dengan presentasi 95% yang dinyatakan valid dan 5% dengan presentasi 5 yang tidak validnya. Setelah uji validitas dilaksanakan, selanjutnya peneliti melakukan uji reliabilitas dengan cara menginput hasil skor penyertaan item yang valid ke dalam SPSS versi 25 tersebut. Lalu dari hasil di atas, data perhitungan reliabilitasnya diperoleh R11-nya itu 0,928, sedangkan R tabelnya 0,404, sehingga instrumen dapat dinyatakan reliable karena 0,928 itu lebih besar dari 0,404. Selain itu, R11-nya berada di antara 0,90 sampai dengan 1,00. Di sini dapat kita lihat hasil angket dan nilai per masing-masing mahasiswanya. Ada 26 mahasiswa dan kita hitung menggunakan presentasi menggunakan rumus tersebut. Jadi hasil jumlah mahasiswa itu dibagi dengan jumlah mahasiswa lalu dikali dengan 100%, dapatlah rata-ratanya 97,807%. Berikut ini akan dipaparkan persepsi mahasiswa terhadap kesiapan penerapan PJBL terhadap hasil esainya. Yang pertama itu memiliki ide untuk mendesain pembelajaran bahasa Jepang yang berorientasi proyek. Berdasarkan jawaban mahasiswa PLP, sebagian besar menjawab tidak terlalu memiliki ide dalam mendesain pembelajaran bahasa Jepang menggunakan mode PJBL pada setiap materi pembelajaran yang akan diajarkan. Lalu yang kedua itu kesulitan dalam mendesain pembelajaran bahasa Jepang yang berorientasi proyek. Dari jawaban mahasiswa, setengah dari mahasiswa PLP merasa kesulitan dalam mendesain pembelajaran bahasa Jepang menggunakan mode PJBL ini. Yang ketiga itu pemahaman tujuan yang ingin dicapai dari mode pembelajaran project based learning yang akan diterapkan di sekolah. Berdasarkan jawaban mahasiswa PLP, sebagian besar memahami tujuan yang ingin dicapai dalam menerapkan mode pembelajaran PJBL ini di sekolah. Yang keempat itu ada memahami isi buku pembelajaran tingkat sekolah, tingkat SMA. Berdasarkan jawaban mahasiswa PLP, sebagian mahasiswa belum sepenuhnya memahami isi buku pembelajaran tingkat SMA ini. Dan yang terakhir itu motivasi mengimplementasikan mode project based learning pada saat PLP. Berdasarkan jawaban mahasiswa PLP, hampir seluruhnya sangat termotivasi dalam mengimplementasikan mode project based learning ini pada saat PLP. Masuk ke dalam hasil pembahasannya, hasil terhadap 30 butir instrumen yang berkaitan dengan kesiapan mahasiswa terhadap pengetahuan model PJBL pada mahasiswa PLP yang penulis berikan kepada 26 mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 2019 Universitas Riau dalam kesiapan model PJBL terlihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa nilai rata-rata presentasinya 97,807% berada pada kriteria siap. Berdasarkan temuan menyatakan bahwa kesiapan mahasiswa terhadap pengetahuan model PJBL di Universitas Riau pada mahasiswa PLP program studi pendidikan bahasa Jepang meliputi keterlaksanaan modal PJBL melalui digali dengan melakukan kegiatan proyek yang sesuai dengan tema yang dikaji.
Dan terakhir ini simpulan dan saran. Simpulannya, persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan mode pembelajaran PJBL meliputi beberapa aspek. Aspek kesiapan berada pada kategori sangat baik pada indikator kesesuaian dengan nilai pembelajaran, kesesuaian dengan tujuan kinerja, dan kesesuaian dengan tujuan pencapaian. Sedangkan indikator kepercayaan diri dan partisipasi aktif berada pada kategori baik. Persepsi mahasiswa pada aspek minat dan cukup baik, tetapi kemauan belajar mahasiswa masih cukup rendah. Persepsi mahasiswa terhadap profil pembelajaran sudah cukup baik. Dan sarannya, dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai saran, yaitu untuk meningkatkan kemampuan mengembangkan ide-ide mahasiswa, hanya saja pada tahapan menyusun jadwal kegiatan dan pelaksanaan kegiatan yang masih perlu diperbaiki. Sekian presentasi dari saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih banyak, Ibu Deswanti. Boleh ditolong matikan dulu screen share-nya. Ya. Oke, sedikit tadi saya lupa memaparkan mengenai diri Ibu Deswantri, merupakan mahasiswa dari jurusan Bahasa Jepang di Universitas Negeri Riau. Benar ya, Ibu Deswantri ya? Pengalamannya Rohis dan OSIS. Oke, terima kasih banyak Ibu Deswantri. Berikutnya kita masuk kepada pembicara berikutnya, yaitu Bapak Muhammad Irfan. Sedikit mengenai Bapak Muhammad Irfan, yaitu merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Pendidikan Bahasa Jepang. Pengalaman prestasinya itu juara 1 lomba Camp Area, juara 2 lomba Cerdas Cermat, duta terbaik periode 2 Duta Perubahan Perilaku Satgas Covid, dan 100 duta terbaik dalam kegiatan gerakan sosialisasi serentak Satgas Covid 2021. Pengalaman organisasi PMR Wira SMA 6 Padang, Japanese Club, Dompet Duafa, Satgas Covid, Hima Bahasa dan Sastra Inggris, kemudian BEM KM UNP 12. Oke, silakan Bapak Muhammad Irfan memaparkan tulisannya. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator Anggi Sensei. Sebelumnya izin untuk share screen Sensei. Apakah sudah terlihat Sensei? Ya, sudah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Saya ulang lagi, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Di sini saya mengangkat judul tentang penggunaan game edukasi dengan edukasi sebagai alternatif pembelajaran kosakata bahasa Jepang. Penulisnya sendiri yaitu saya sendiri dan Rita Sensei. Next, kita masuk ke pendahuluannya. Kita mengetahui bersama bahwa pada saat ini perkembangan teknologi berkembang dengan pesat. Baik itu di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, juga ada di bidang pendidikan. Nah, contohnya saja di bidang pendidikan itu khususnya media pembelajaran. Media pembelajaran itu sangat penting ya bagi para guru agar dapat membuat kelas itu menjadi lebih menyenangkan. Nah, perkembangan teknologi di media pembelajaran ya, khususnya di media pembelajaran basis software. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan apa sih media pembelajaran basis software yang bisa digunakan oleh guru, yaitu menggunakan EduCandy. Salah satu media web berbasis game edukasi yang gratis. Lanjut, apa sih EduCandy itu? EduCandy itu merupakan game edukasi berbasis web. Game ini dapat digunakan untuk membuat permainan secara daring yang lebih menyenangkan. Sesuai dengan slogannya yaitu Making Learning Sweeter ya, membuat belajar lebih manis. Pada EduCandy ini disediakan macam permainan dengan konteks yang bermacam-macam. Nah, siswa bisa langsung login tanpa harus membuat akun. Mereka bisa langsung mengunjungi website yaitu www.educandy.com. Nah, siapa sih yang bisa menggunakan aplikasi ini? Ya, untuk
kondisi pendidikan itu ada dua ya, yaitu guru dan siswa. Guru mereka memiliki aplikasinya sendiri yaitu Educandy Studio, sedangkan siswa bisa langsung mendownloadnya via Google Play Store yaitu Educandy, atau bisa melalui laman webnya http educandy.com. Nah, macam-macam gamenya itu di sana ada multiple choice, nugget, crosses, crossword, match-up, dan memori. Nah, bagaimana sih cara pembuatannya? Nah, cara pembuatannya itu yang pertama itu guru mendownload Educandy Studio melalui Google Play Store bisa, melalui Microsoft Store bisa, untuk membuat model permainan di Educandy. Kedua, guru menekan create a new activity, yang mana di sana ada tombol plus di atasnya. Nah, guru diarahkan untuk memencet tombol plus di atasnya. Lalu, setelah guru memencet tombol plus yang berada di atas aplikasi Educandy Studio, di sana terdapat 3 pilihan. Nah, 3 pilihan ada 3 word, matching text, dan question. Nah, biasanya saya kemarin memakainya ketika saya PLK, saya sering menggunakannya itu word untuk belajar kosakata bahasa Jepang. Nah, setelah memilih salah satu game yang akan dijadikan media, guru memasukkan itu kata kunci. Misalnya saya memasukkan kata kuncinya Aisatsu. Subjeknya kosakata bahasa Jepang itu. Seperti gambar yang ditampilkan. Nah, setelah membuat gamenya, memasukkan kosakata ke dalam word tersebut, maka kita sebar, kita share link yang telah kita buat, mainan yang telah kita buat tadi kita kirim langsung melalui grup WA. Nah, kan kita pengalaman jadi guru PLK itu kan kita memiliki grup itu, kita langsung saja copy linknya dan kirim di grup kelas. Nah, bagaimana sih penggunaannya oleh siswa? Penggunaannya oleh siswa itu gampang sekali. Mereka cuma diarahkan langsung ke www.educandy.com. Di PPT ada tampilannya. Atau siswa jika ingin mendownload aplikasinya juga ada di Google Play Store. Setelah link tadi kita kirimkan ke siswa, maka siswa kita arahkan untuk memilih game yang telah kita buat tadi. Nah, sebenarnya walaupun tadi kita memilihnya di awal pas membuatnya itu kita memilih game word, tapi sebenarnya siswa bisa memilih di sini ada 3 game, yaitu word search, spell it, anagram. Walaupun tadi awalnya tadi saya sampaikan kita awalnya bikin word nih, tapi game itu bisa berbentuk 3 permainan tadi yang di aplikasi siswa. Misal mereka ingin main word search seperti digambar, spell it, dan anagram. Contoh salah satu game yang ada di aplikasi siswa ini yaitu anagram, yang mana di sini siswa diarahkan untuk menyusun kata-kata sehingga membentuk sebuah kata padu gitu. Misalnya di sini ada kata berantakan, siswa diarahkan untuk membuat kata itu menjadi suatu kata yang utuh. Seperti digambar itu ada AMZSOHGAIGYOUO yang kita tahu bersama itu Ohayo gozaimasu ya. Jadi gamenya seperti itu. Di sebelahnya itu langsung ada timer dan skor. Nah, setelah mereka menyelesaikan tantangan yang kita berikan, itu di sana ada langsung nampak berapa lama mereka mengerjakan, berapa cepat mereka kerjakan, dan skornya berapa. Nah, ada di sana. Nah, jadi di game Educandy ini nggak seperti aplikasi yang lain ya, kayak Quizzes, Kahoot, tapi di game Educandy ini mereka lebih diajak untuk bagaimana bisa cepat gitu. Mereka diberikan waktu
sebanyak apapun untuk menyelesaikan soal. Nah, kita masuk ke kelebihannya. Apa sih kelebihan dari game Educandy ini? Nah, game Educandy ini template-nya itu beragam. Ada sekitar, kalau nggak salah, 9 template yang dimiliki oleh game Educandy. Penggunaan game Educandy ini juga mudah, tidak ribet seperti yang kita bayangkan, karena game ini tinggal klik saja langsung kita diarahkan untuk pembuatan gamenya, itu untuk game Educandy Studio ya, untuk guru. Sedangkan untuk siswanya langsung diarahkan ke permainannya. Game ini gratis, bisa digunakan secara gratis. Pembelajarannya, game ini bisa digunakan untuk pembelajaran kosakata, karena memang umumnya template yang digunakan oleh game edukasi Educandy ini memang bagusnya memang untuk kosakata, pembelajaran kosakata, pembelajaran GOI. Kekurangannya apa sih? Nah, kekurangannya kita ketahui bersama, kalau memang itu aplikasi ya, itu kalau pengen lebih banyak experience-nya, itu kita harus beralih ke premium dulu. Itu maka dapat tambahan template. Nah, untuk pembelajaran Cokai sendiri, itu sayangnya aplikasi ini tidak dapat memutarkan audio. Nah, kalau untuk skor sayangnya ini kan ketika guru membuat game di Educandy Studio dan menyebarkan linknya, itu skornya hanya nampak pada device siswa, tidak nampak di device yang pembuat. Nah, sayangnya seperti itu. Kesimpulannya, game edukasi Educandy ini dapat diterapkan oleh guru dalam pembelajaran kosakata bahasa Jepang. Media pembelajaran ini merupakan media interaktif yang bisa untuk meningkatkan minat serta motivasi siswa dalam belajar kosakata bahasa Jepang. Template yang digunakan pada Educandy mempunyai banyak pilihan untuk menyajikan soal basis kuis yang menyenangkan, sehingga guru dapat menggunakannya berbagai alternatif dalam belajar. Nah, kita mengetahui bersama ketika kita menggunakan media tradisional itu yang disampaikan Bapak Didi tadi ya, itu memang membosankan. Banyak guru-guru yang masih menggunakan media tradisional, sehingga dampaknya apa? Kepada siswa itu setiap kali belajar kosakata bahasa Jepang minatnya kurang, atau mereka tidak serius dalam belajar. Nah, ketika saya PLK di SMA saya, SMA Negeri 6 Padang waktu itu, saat ini maksudnya, ketika kami membawakan sebuah media, maka minat siswa dalam belajar itu naik, sehingga kita pun sebagai guru bisa mengendalikan kelas secara efektif. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Anggi Sensei. Oke, terima kasih banyak Bapak Irfan. Silakan dimatikan dulu share screen-nya. Oke, pemaparan menarik mengenai aplikasi Educandy ya sebagai media pembelajaran. Oke, berikutnya kita masuk ke pembicara berikutnya, yaitu Ibu Isramiarti. Sedikit mengenai Ibu Isramiarti, yaitu merupakan alumni dari Universitas Negeri Padang Pendidikan Bahasa Jepang. Salah satu pengalaman berorganisasi yaitu anggota Komisi 1 Majelis Permusyawaratan Kemahasiswaan Universitas Negeri Padang. Oke, silakan Ibu Isramiarti bisa langsung memaparkan tulisannya. Silakan. Baik, Sensei. Terima kasih, Sensei. Isra izin share screen-nya, Sensei. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Anggi Sensei. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Isramiarti. Di sini saya akan memaparkan mengenai penelitian saya dengan judul Analisis Kemampuan Membaca dan Menulis Hiragana pada Siswa Kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan masalah dari penelitian saya ini diawali dengan adanya konten dari penelitian saya sendiri, yaitu mengenai hiragana. Nah, di mana dalam proses pembelajaran bahasa Jepang masih banyak bagi pembelajar pemula yang mengalami kesulitan saat mempelajari huruf hiragana. Nah, dikarenakan banyaknya jumlah dari huruf hiragana,
Lalu hiragana juga memiliki banyak kesamaan bentuk sehingga pembelajar pemula atau pembelajar yang masih awal-awal mempelajari huruf hiragana merasa kesulitan dalam mempelajari huruf hiragana. Dan juga banyaknya kesamaan bentuk yang hampir mirip tadi menyebabkan siswa atau pembelajar merasa sulit dan bingung untuk menentukan mana huruf hiragana yang satu, membedakan antara huruf hiragana yang satu dengan yang lainnya. Lalu ada dalam penulisan hiragana, itu kan kita memakai urutan penulisan. Nah, banyak dari siswa yang merasa kesulitan dalam menentukan urutan penulisan hiragana yang benar. Nah, sehingga oleh karena itu saya ingin mengetahui bagaimana kemampuan membaca dan menulis kemampuan hiragana tersebut oleh siswa di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, yaitu di kelas 11 MIPA 4. Untuk identifikasi masalah sendiri, yaitu siswa kesulitan dalam membedakan huruf hiragana. Lalu ada batasan masalah, di mana penelitian ini dibatasi dalam pembahasan huruf hiragana dasar saja, yaitu dari A sampai Eng, yang terdiri dari 46 huruf pada siswa kelas 11 MIPA 4 di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Untuk rumusan masalah sendiri, yaitu kemampuan membaca dan menulis hiragana pada siswa kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Lalu untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa dalam membaca dan menulis hiragana, dan mengetahui kendala apa saja serta permasalahan yang dialami oleh siswa saat mempelajari huruf hiragana. Untuk manfaat penelitian manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan gambaran pada guru mata pelajaran bahasa Jepang di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi mengenai kemampuan membaca dan menulis hiragana siswa, dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran, bahan ajar, dan evaluasi bagi pembelajaran. Lalu kita masuk ke landasan teori, di mana sama-sama kita ketahui yaitu mengenai hiragana. Untuk sejarah hiragana sendiri itu pada awalnya di Jepang hanya ada huruf kanji ya, yang diperkenalkan dari Cina. Nah, seiring perjalanan zaman, dikarenakan penulisan kanji yang sangat rumit, maka seorang pendeta yang juga seorang penulis akhirnya membuat huruf hiragana, yang mana dikembangkan dari huruf kanji tersebut. Pada zaman itu, huruf hiragana sering dipakai oleh kaum wanita, sehingga huruf hiragana juga disebut dengan huruf onade. Nah, untuk fungsi hiragana sendiri, hiragana berfungsi untuk menulis wago dan kanggo, namun selain menulis wago dan kanggo juga bisa ditulis dengan menggunakan huruf kanji. Lalu ada hiragana juga berfungsi untuk menulis kata-kata yang dapat ditulis dengan huruf kanji. Lalu untuk fungsi sendiri, yang pertama itu hiragana berfungsi untuk menulis wago, kago, dan bagian kata yang dipakai untuk konshugo. Lalu yang kedua menuliskan bagian kata yang termasuk yogeng. Lalu yang ketiga untuk menulis partikel. Keempat digunakan untuk menulis verba bantu. Dan yang kelima digunakan untuk menulis prefix dan suffix yang tidak dapat ditulis dengan huruf kanji. Nah, untuk cara pengucapan huruf hiragana sendiri, yaitu yang pertama vokal, yaitu vokal suara yang terdiri dari huruf A, I, U, E, O yang ditambah dengan bunyi konsonan. Lalu yang kedua bunyi konsonan eng yang menjadi satu-satunya konsonan yang dapat dibaca tanpa adanya huruf vokal. Lalu ada konsonan ganda yang memerlukan huruf su kecil yang ditulis dengan ukuran kecil, su kecil ya. Lalu yang keempat ada konsonan nyoon, yaitu kombinasi dua huruf kana yang menjadi satu bunyi dengan cara memakai semua untaian huruf I yang digabungkan dengan huruf ya yuyo, dan yang ukurannya kecil juga. Lalu yang kelima bunyi panjang ketika diucapkan pendek maka memiliki arti yang berbeda. Nah, untuk cara penulisan hiragana sendiri, cara penulisan hiragana itu dapat disimpulkan dengan penulisan hiragana dari garis ke samping dimulai dari arah kiri ke kanan, dan untuk garis yang ke bawah dimulai dari arah atas ke bawah, dan untuk garis yang melengkung ditulis dengan searah jarum jam. Nah, lalu ada pembelajaran hiragana di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Untuk pembelajaran hiragana di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi sendiri, karena sekarang memakai kurikulum merdeka, untuk kelas 10 tidak ada lagi mempelajari huruf hiragana. Sehingga untuk kelas 11 dan kelas 12 sekarang masih melanjutkan kurikulum 2013. Nah,
Untuk pembelajaran hiragana, karena di kelas 11 masih melanjutkan kurikulum 2013, maka masih menggunakan buku Nihongo Kira-Kira dan juga menggunakan bahan ajar buku Sakura. Nah, untuk kelas sendiri, pembelajaran hiragana itu dibagi menjadi tiga peminatan. Yang pertama itu IPS, IPA, dan bahasa. Untuk kelas IPA sendiri hanya ada satu kelas, yaitu kelas 11 MIPA 4. Untuk kelas IPS ada dua kelas, yaitu kelas IPS 3 dan IPS 4, dan satu kelas bahasa. Selanjutnya untuk penelitian sendiri, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif. Nah, untuk populasi penelitian yaitu kelas 11 MIPA 4, SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, dan sampel penelitiannya yaitu seluruh siswa-siswi kelas 11 MIPA 4, SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, dengan total siswa sebanyak 31 orang. Nah, untuk instrumen penelitian sendiri, jenis instrumen yang dipakai yaitu tes dengan jenis tes objektif, yaitu pilihan ganda dan isian pendek. Nah, dari hasil pengolahan data, maka didapatkan dari penelitian ini dengan analisa dari keseluruhan hasil tes, yaitu rata-rata yang didapatkan oleh siswa sebesar 55,48 dengan kategori hampir cukup. Jika dibandingkan dengan hasil KKM, di mana untuk kelas 11 di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, untuk KKM sendiri kriteria ketuntasan minimal yaitu sebesar 78. Maka nilai rata-rata hasil tes yaitu 55,48 itu belum mencukupi dan masih jauh dari KKM. Dan total siswa dengan nilai di atas KKM itu dengan jumlah siswa sebanyak 16 orang, sedangkan siswa yang belum tuntas itu sebanyak 15 orang siswa. Nah, ini membuktikan masih ada kesalahan siswa dalam menulis hiragana, seperti kesalahan dalam menentukan cara penulisan hiragana yang benar, urutan penulisan hiragana yang benar. Dan sedangkan dari segi pengucapan masih ada kesalahan dalam menentukan cara baca hiragana yang memiliki bentuk yang hampir sama dengan yang lainnya, seperti huruf hiragana ru dengan ro. Lalu kesalahan dalam melafalkan dan mengidentifikasi hiragana yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian makna dan juga akan menyebabkan terjadinya interpretasi yang tidak tepat. Sehingga ini masih membutuhkan upaya baik dari guru maupun siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca dan menulis hiragana. Oke, baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Anggi Sensei. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Ibu Isramiarti atas pemaparan mengenai kemampuan hiragana. Kemudian kita masuk ke pembicara selanjutnya, tapi saya sampaikan terlebih dahulu, apabila ada pertanyaan, nanti kita di sesi pertanyaan kita bisa raise hand ya, bisa pakai di sini ada fitur raise hand, silakan dipencet, atau nanti bisa juga dituliskan di kolom chat. Ya, kalau misalnya tidak mau raise hand, bisa dituliskan di kolom chat untuk bertanya pada pembicara. Oke, berikutnya kita masuk ke pembicara terakhir, yaitu Muhammad Dimas Nugroho. Bapak Muhammad Dimas ada? Sudah hadir? Siap ada. Oke, sudah hadir. Bapak Muhammad Dimas Nugroho berasal dari Universitas Negeri Semarang. Mohon maaf, saya tidak bisa menemukan CV-nya, jadi saya tidak bisa memaparkan lebih lanjut mengenai Bapak Dimas. Oke, kalau begitu kita langsung masuk aja ya Pak Dimas ya. Silahkan untuk memaparkan tulisannya. Ya, silahkan. Sebelumnya mohon izin, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Iya, baiklah. Langsung saja, saya di sini membawakan tema, yaitu tentang analisis kebutuhan mahasiswa baru pada mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang pada tahun ajaran 2022-2023. Tim penyusunnya itu ada Aisumi Rastiawati selaku dosen di Universitas Negeri Semarang, dan mahasiswa lainnya juga di bawahnya ini ada saya sendiri, rekan saya Muhammad Ilmi, Azharul, Muhammad Ocean, dan Naufal. Langsung saja saya mulai di pendahuluan, yaitu pada awalnya di tahun 2002 kan ada penerimaan mahasiswa baru, tepatnya di bulan Agustus. Pada mahasiswa baru ini kan
dia tuh melalui masa transisi dari masa SMA ke dunia perkuliahan. Awalnya pada angkatan saya yang 2021, kami masuk ini untuk transisi itu cenderung lebih mudah karena waktu SMA itu kan eh, cara kami beradaptasi itu ya sangat simpel karena di SMA itu sudah online, sudah daring, dan ketika perkuliahan semester semester awal tuh daring juga. Beda halnya dengan yang masuk pada tahun ajaran baru ini, yaitu ketika masuk langsung full secara luring, offline, bertemu tatap muka. Uh, Lalu ini kan menjadi sebuah pertanyaan bahwasanya maba ini tuh dalam proses beradaptasi membutuhkan apa saja kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena kan berbeda juga apa yang kami lakukan, apa yang kami butuhkan. Kami dalam di sini maksud saya bahwasanya angkatan saya 2021 itu berbeda. Kami tidak butuh banyak hal, beda dengan maba yang sekarang. Lah, persiapan-persiapannya kan beda. Akhirnya kami menemukan sebuah rumusan masalah. Bagaimana sih model dan metode pembelajaran yang dibutuhkan oleh mahasiswa baru? Karena mahasiswa baru yang sekarang kan caranya berkuliah kan sudah beda sama tahun saya waktu awal masuk begitu. Nah, tujuan penelitiannya ada dua, yaitu tujuan umumnya buat mewadahi saran atas kebutuhan mahasiswa baru, lalu tujuan khususnya memberikan saran buat universitas bagaimana sih model dan media pembelajaran yang sekiranya dibutuhkan sama mahasiswa baru gitu, buat lebih baik untuk berkembang. Lalu ke metode. Metode yang kami lakukan yaitu dari jenisnya survei analisis dengan tentunya kuantitatif karena pakai formulir Google, lalu lokasinya di Universitas Negeri Semarang. Lalu waktu penelitian ini 20 September sampai 1 Oktober, populasi yang diambil yaitu populasi sampelnya mahasiswa baru program S1 Pendidikan Bahasa Jepang angkatan 2022 Universitas Negeri Semarang. Lalu instrumen penelitian yaitu kuesioner Google Form. Kami menyebarkannya ke grup-grup WA yang ada maba-maba gitu. Itu kan ada setiap angkatan pasti punya. Nah, kami taruh di situ dan pengolahannya kami olah itu yang pertama kami rangkum dulu. Kami rangkum, lalu kami menyajikan data, penyajiannya melalui diagram dan juga persentase. Lalu setelah itu penarikan kesimpulan. Dari hal tersebut kami mendapatkan hasil. Yang pertama yaitu menurut Anda, sebaiknya kelas dibagikan berdasarkan pengalaman belajar bahasa Jepang sebelum masuk UNES. Ini ada berbagai macam respon, yaitu tapi yang paling dominan mayoritas responden tuh menilai bahwasanya model pembagian kelas berdasarkan pengalaman belajar bahasa Jepang sebelum masuk UNES itu kayak nggak diperlukan karena model kelas seperti itu tuh nggak efisien menurut mereka. Proses nggak efisien, kayak misal harusnya kan di dalam satu kelas itu komposisi yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah itu sama. Jadi apabila dikumpulkan menjadi satu, misal tinggi-tinggi, sedang rendah-rendah, maka kemungkinan penyebaran pemahaman ini loh, kayak misal yang paham ngajarin yang nggak paham, paham ngajarin yang kurang paham, juga sebaliknya itu nggak ada ketika kelas itu dibagi berdasarkan pengalaman belajar bahasa Jepang sebelum masuk UNES. Setelah itu metode belajar mana yang dirasa paling efektif dalam belajar bahasa Jepang? Ada 4 respon: mendengarkan, membaca, berbicara, menulis. Berdasarkan diagram tersebut, responden itu memiliki penilaian yang berbeda terhadap metode yang paling efektif. Tapi setelah dikaji ulang, berdasarkan data-data yang ada juga di sini, metode yang paling efektif itu yang
di mana metode mendengar, membaca, berbicara, menulis itu digunakan secara proporsional dan tidak berlebihan pada satu tipe gitu. Katakanlah misal kalau misal terlalu banyak mendengar mungkin mahasiswa bisa jenuh. Jadi mereka para responden itu menginginkan metode pembelajaran yang imbang antara mendengar, membaca, berbicara, dan menulis dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu selanjutnya di kampus, waktu yang paling efektif untuk belajar itu kapan? Pagi, siang, atau sore? Nah, mayoritas menjawab pagi. Mayoritas juga setelah ada data ini menilai bahwa perkuliahan di pagi hari itu membuat daya serap akan materi pas waktu pembelajaran itu menjadi lebih tinggi, dan selain itu bangun pagi juga dinilai bisa membuat kebiasaan yang baik untuk kesehatan. Selanjutnya, rencana setelah lulus dari UNES. Sedikit melenceng, akan tetapi di sini maksudnya kalau untuk universitas, saran universitas bahwasanya bisa menyediakan fasilitas-fasilitas, misalkan ketika penyampaian materi, ketika banyak yang ingin melanjutkan di Jepang ya, berarti ini loh materi-materi yang sekiranya biasa digunakan dalam kegiatan sehari-hari di kehidupan studi di instansi-instansi resmi. Ini loh materi yang sering gitu digunakan. Misal katakanlah kayak Gyowa Tenki Deska kayak gitu. Oh ini biasa digunakan di dunia pekerjaan. Nah, selingan-selingan materi atau ketika tenaga pendidik itu menggarisbawahi bagian-bagian mana yang perlu dikuasai dan sering dipakai di kehidupan sehari-hari itu haruslah ada gitu. Jadi metode-metode seperti itu loh. Lalu media pembelajaran yang sering digunakan bisa memilih lebih dari satu ini, tapi kebanyakan bahwa di sini semua responden itu memiliki smartphone dan juga punya jaringan internet pribadi. Berdasarkan diagram ini, mayoritas itu kan memilih smartphone dan jaringan punya jaringan internet pribadi sendiri. Laptop juga termasuk tinggi. Jadi responden itu memilih itu karena laptop dan smartphone itu dinilai sangat fleksibel untuk mencari sumber materi itu mudah, untuk mengolah data itu mudah, sebagai media pembelajaran itu praktis mudah gitu. Lah, responden juga banyak memilih jaringan internet pribadi karena dinilai itu lebih kuat daripada jaringan WiFi kampus atau sebagainya. Dari kuesioner-kuesioner singkat yang ditanyakan tentang metode dan model dan metode pembelajaran yang baik untuk maba, kami menarik kesimpulan bahwasanya tidak semua mahasiswa itu menggunakan memilih dan nyaman menggunakan media pembelajaran yang sama, sehingga ini menjadi hal yang harus diperhatikan dari tenaga pendidik kepada mahasiswa untuk gimana sih biar mendapatkan hasil yang sama walaupun adanya perbedaan fasilitas yang dimiliki. Misalkan ada yang nggak punya jaringan WiFi, ada yang nggak punya jaringan internet pribadi, gimana sih biar rata? Salah satunya tadi pembagian kelasnya nggak perlu dibagikan berdasarkan pengalaman belajar waktu sebelum masuk ke universitas. Lalu yang kedua, dengan waktu dan metode pembelajaran yang berbeda, pendidik diharuskan untuk membuat mahasiswa mampu menerima pembelajaran dengan baik. Hal ini tentu saja tentang keproporsionalan materi yang disampaikan, menyesuaikan. Misal kayak misal pembelajaran materi kanji gitu, kan tidak mungkin dengan waktu yang singkat, harus dengan metode yang panjang. Beda halnya dengan kayak pembelajaran misalkan kayak ongse gitu, itu kan bisa diringkas, jadi tidak jenuh gitu. Metode-metodenya seperti itu tadi, melalui pendekatan kayak gimana baiknya pakai lisan kah, atau menggunakan gambar-gambar yang menarik, atau melalui lagu-lagu kan bisa. Nah, lalu penjelasannya sih karena ini ya, karena
saran-saran untuk tenaga pengajar itu dapat dapat menggunakan model dan media pembelajaran yang bisa interaktif gitu terhadap mahasiswa. Nah, karena kan tidak sedikit mahasiswa yang kesulitan untuk beradaptasi dengan model dan media pembelajaran yang ada di dunia perkuliahan, karena dunia waktu SMA kan beda seperti yang tadi disinggung di awal-awal sama pemateri utama tadi, pemakalah utama, bahwasanya kan kayak waktu pas pembelajaran di SMA 3 tahun itu pas di kuliah itu kan dianggap sama semua gitu. Nah, jadi ketika pembelajar, karena itu kan tadi disepakati bahwasanya pembelajaran waktu SMA itu berbeda sekali gitu pakemnya sama di kuliah. Nah, kalau itu kan butuh transisi dan gimana caranya bisa beradaptasi dan lebih cepat ya. Alangkah baiknya bahwa tenaga pengajar itu dapat beradaptasi juga menggunakan metode-metode yang jitu, efektif, yang tidak membosankan, tidak terlalu lama juga. Lalu setelah itu model pembelajaran yang memakai teknologi itu baik juga, karena kan banyak mahasiswa yang punya pegawai seperti smartphone dan juga laptop, juga internet pribadi. Jadi perpaduan gaya pembelajaran yang menggunakan teknologi itu kalau proporsinya tepat itu dapat memberikan hasil yang baik untuk perkembangan secara merata juga. Hal ini juga termasuk dibutuhkan oleh mahasiswa. Bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan itu? Selain itu juga, ya itu sih, tenaga pengajar memang harus memilih model dan metode pembelajaran yang tepat untuk tiap materi yang disampaikan. Kurang lebihnya sih kesimpulannya seperti itu, dan begitu saja. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Dimas. Dengan begitu selesai ya sesi dari pemaparan para presenter atau pemakalah. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau di chatnya belum ada, saya lihat masih kosong. Sama pemakalah juga bisa boleh saling bertanya ya. Oke, ada yang mau bertanya di sini? Di sini ada 48 peserta. Boleh kalau malu, boleh bisa di chat, diketik terkait tadi yang pertama yaitu mengenai persepsi mengenai Project BAS, kemudian ada Educandi, kemampuan hiragana, dan terakhir itu analisis kebutuhan mahasiswa baru. Ada yang mau bertanya? Ya, selagi menunggu mungkin masih ada yang malu-malu, saya yang bertanya dulu ya. Pertama kepada Ibu Ramadhani ya, pertama terkait Project BAS. Nah, di Universitas Negeri Riau sendiri itu apakah sudah menerapkan Project BAS itu apakah di setiap mata kuliah atau hanya di beberapa mata kuliah? Kemudian apakah di setiap pertemuan itu bisa atau hanya di beberapa pertemuan saja? Begitu. Silakan Ibu Ramadhani mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Sensei. Di sini saya akan menjawab. Di universitas kami, Universitas Riau, telah menerapkan Project Based Learning ini di beberapa mata kuliah saja. Contohnya itu ada pembelajaran buku, inovasi pendidikan, itu sudah menerapkan PJBL di perkuliahan. Tetapi itu tidak di setiap pertemuan, tapi ada di pertemuan tertentunya, Sensei. Oke. Untuk tanggapan dari Ibu Deswantri atau Ibu Ramadhani sendiri bagaimana terkait Project BAS ini? Apakah efektif untuk pembelajaran atau bagaimana? Kalau untuk di kampus sendiri itu sepertinya sudah efektif karena mahasiswa itu sudah diberikan pemahaman berupa teori, berupa penerapannya langsung dari dosen ke mahasiswanya, sehingga mahasiswanya sudah bisa dikatakan siap untuk menerapkan PJBL tersebut.
Satu lagi, Bang Ramadhani. Terkait project base ini, untuk contohnya tadi untuk mata kuliah Bumpo, apa proyeknya yang telah dilakukan? Itu kemarin saya juga udah mewawancarai dosennya. Itu dalam pembelajaran Bumpo itu seperti membuat poster yang dosennya berikan, misalnya mengangkat suatu tema, kemudian siswanya itu menganalisis secara berkelompok, dan akhirnya nanti hasilnya itu membuat poster sendiri. Terima kasih banyak, sangat menarik sekali. Kemudian berikutnya, apakah sudah ada yang mau bertanya? Belum ada? Jangan malu-malu, nggak usah malu-malu. Kalau ada yang mau bertanya juga bisa menambah ilmu kan, mungkin penasaran terkait yang telah dipaparkan oleh pemakalah tadi. Silakan ya. Oke, lanjut aja dulu saya ke berikutnya terkait Educandy oleh Bapak Irfan tadi ya. Nah, tadi kan kekurangannya tadi saya lihat ada terkait cokai, jadi tidak bisa yang mendengar tidak bisa di audio mungkin ya. Apakah ada kekurangan lainnya, Bapak Irfan? Bagaimana dengan tadi pemakalah berikutnya itu memaparkan mengenai kemampuan hiragana, kan tadi katanya masih kurang tuh kemampuan hiragananya. Bisa nggak hiragana pakai Educandy ini? Terima kasih kepada Anggi Sensei. Izin menjawab, Sensei. Untuk cokai, memang tidak bisa dikarenakan tidak disediakan oleh Educandy-nya untuk memasukkan audio. Nah, sedangkan untuk hiragana tadi, itu ada untuk game mencocokkan gambar. Nah, dari mencocokkan gambar itu bisa kita bermain itu, menggunakan hiragana. Misalnya huruf A, apa gitu, romanjinya. Jadi kita tinggal mencocokkan saja di sana. Kekurangan yang lainnya itu di skornya itu tadi, Sensei, kan kalau kita menggunakan Kahoot, kayak aplikasi yang kita udah kenal gitu kan, Kahoot, Quizizz kan memang langsung keluar tuh skornya di operatornya gitu, maksudnya laptop yang memberikan link. Tapi di Educandy itu tidak keluar, hanya saja keluarnya itu cuman di device murid. Mungkin itu sih, Sensei. Dan satu lagi yang kekurangan yang itu sih lebih ke premiumnya tadi sih. Oke, harus berbayar ya? Ya, harus berbayar. Sayangnya ketika kita nggak premium itu cuma 3 disediakan kan, yang kayak Word, matching apa tadi kayak PTS gitu. Cuma 3 disediakannya. Kalau kita udah premium baru disediakannya template lainnya. Jadi itu sih kekurangan yang paling kerasa gitu. Memang harus premium. Jadi yang harus premium ini apakah seluruh pesertanya nanti yang menggunakan atau hanya cukup yang punya linknya, yang membagikan linknya? Yang premium itu cukup yang membuatnya saja, Sensei. Oke, jadi pesertanya nanti bisa ya? Pesertanya bisa. Oke, terima kasih banyak Bapak Irfan. Kemudian Ibu Isra Miarti, terkait permasalahan yang ada itu berarti kemampuannya masih kurang ya. Nah, kira-kira sarannya apa? Oke, baik. Terima kasih kepada Anggi Sensei. Mungkin saran dari saya mengenai kemampuan hiragana yang masih kurang, itu adanya evaluasi bagi guru untuk meningkatkan kembali mengenai metode pembelajaran dan media pembelajaran lainnya yang lebih menarik agar siswa bisa lebih rajin atau lebih menguasai hiragana, seperti tadi juga ada pemakaian game Educandy dan untuk sekarang kan banyak ya game-game atau metode pembelajaran dan media pembelajaran lainnya yang bisa meningkatkan kemampuan pembelajaran. Nah, mungkin bagi guru di sekolah bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Mungkin itu sarannya, Sensei. Kembalikan, Sensei. Terima kasih Ibu Isra. Berarti ada penggunaan media maupun metode ya untuk terkait permasalahan tersebut. Apakah sudah ada yang mau bertanya? Oke, ada satu. Oke, dari Nahdlatul Awaliyah, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang. Izin bertanya kepada Bapak Irfan, untuk pembelajaran cokai, bagaimana caranya kita bisa menangkap dengan cepat? Terkadang cokai itu audionya cepat, terima kasih. Jadi agak
kurang terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak Irfan tadi ya, tapi nggak apa-apa. Apakah bisa Pak Irfan menjawab? Oh, Bapak Irfannya sudah nggak ada. Jadi tadi Bapak Irfan untuk Nahdlatul Awaliyah, Bapak Irfan tadi memaparkan mengenai Educandy. Nah, salah satu kelemahannya itu adalah tidak bisa untuk memfasilitasi yang untuk mendengar atau cokai ya kalau di kita ya. Nah, kalau untuk pertanyaan Nahdlatul Awaliyah, mungkin saya bisa bantu menjawab. Untuk pembelajaran cokai, bagaimana cara kita bisa menangkap dengan cepat, itu butuh latihan. Jadi kalau untuk cokai sering-sering diulang, sering mendengar audionya, sering menonton yang dengan audio bahasa Jepang, kemudian tangkap informasi-informasi yang ada kosakata yang sulit, catat, cari, lama-lama akan terbiasa. Ya, oke, apakah ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya mau bertanya kepada Bapak Dimas. Nah, tadi terkait analisis kebutuhan ya, terhadap mungkin ada pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, tadi disebutkan ada metode pembelajaran ingin semuanya imbang, mendengar, membaca, menulis, dan berbicara tadi saya lihat. Nah, bagaimana dengan untuk universitas kan belajar bahasa Jepang itu tidak salah satu-satu gitu aja, tapi ada fokus untuk terkait salah satu kemampuan. Nah, bagaimana dengan misalnya pembelajaran mendengar, pembelajaran membaca dokai, kemudian berbicara, apakah harus imbang semuanya? Seperti itu. Silakan Dimas. Izin menjawab, mahasiswa kan menginginkan metode pembelajaran yang proporsionalnya imbang antara membaca, mendengarkan, dan lain-lainnya sebagainya tadi. Tapi di sisi lain, dari tenaga pendidik juga kan sudah saya klaim notis di awal tadi bahwasanya tenaga pendidik juga harusnya bisa menilai bagaimanakah harusnya kalau misal kayak cokai gitu kan, berarti kan memang fokusnya untuk berbicara gitu. Berarti ya tingkat keproporsionalan berbicara itu daripada membaca kan cenderung berbeda seperti itu. Nah, jadi proporsional itu bukan berarti harus imbang gitu. Proporsional ya berarti takarannya harus pas. Misal kalau katakanlah cokai ya berarti cokainya, kalau dokai ya pemahamannya seperti itu. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak. Apakah di UNES sudah full offline sekarang? Kalau di UNES sekarang sudah full luring semua. Oh, berarti luring semuanya. Jadi udah itu yang tatap muka semua. Kesulitannya itu ya, karena di 2000 yang maba ini biasanya di SMA online, kemudian sekarang masuk di sekarang harus luring. Nah, terkait permasalahan itu tanggapan yang paling sesuai dengan untuk mengatasi masalah itu apa dari mahasiswa mabanya tadi? Terkait yang perubahan itu. Jadi kalau untuk teknologinya ya. Ya, teknologi. Jadi mungkin kalau misalkan langsung langsung transisi ke dunia perkuliahan yang langsung full luring gitu kan agak berat. Jadi harus diselingi kayak misal pertemuan-pertemuan yang kayak asinkronus, mungkin melalui penugasan yang seperti menggunakan game-game kayak misalkan penggunaan kuisis seperti itu, penggunaan web di UNES itu ada yang namanya Elena, itu web buat penugasan-penugasan seperti itu. Jadi kalau misalkan masih diberikan selingan-selingan seperti itu cukup membantu mahasiswa baru ini untuk bertransisi untuk sepenuhnya berkuliah secara tatap muka. Oke. Jadi membuat mahasiswa itu lebih beradaptasi dengan perubahannya ya Pak Dimas ya. Yang awalnya dari online dia bisa beradaptasi, jadi tolong diberikan sedikit-sedikit yang bagaimana pembelajaran sebelumnya. Jadi dia bisa beradaptasi dengan luringnya begitu ya Pak Dimas ya. Untuk Pak Dimas sendiri berarti kan dari pas lagi sekolah SMA itu online, kemudian kuliah online juga ya pas baru masuk. Nah kalau sekarang kan udah offline nih, untuk Bapak Dimas sendiri bagaimana tanggapannya terhadap perkuliahan yang full offline? Kalau pengalaman saya sendiri waktu semester 1 itu kan benar-benar full online. Jadi perbedaannya itu tidak terlalu mencolok. Mungkin perbedaannya di level materinya kan. Waktu SMA saya karena SMA itu sudah menerima pembelajaran bahasa Jepang, tapi dengan pakem yang sedikit berbeda.
Jadi misal kayak kesalahan penulisan itu masih diwajarkan sebagai macamnya. Jadi perbedaan-perbedaan itu membuat apa ya? Adaptasi saya tuh lebih mudah. Lalu pas semester 2 kan ada difasilitasi kalau mau luring silahkan. Jadi hybrid. Ada yang daring, ada yang luring. Dan saya mengambil kesempatan itu untuk luring, untuk sekalian beradaptasi seperti itu. Dan ternyata ketika saya udah mencoba kelas daring, lalu pindah ke luring, datang langsung, ternyata perbedaannya nggak begitu jauh. Dan akhirnya ibaratnya kayak saya tuh transisi tuh perlahan-lahan, gitu, perlahan-lahan, ada tingkat-tingkatannya. Beda halnya sama maba yang sekarang kan dari Langsung yang ya. tadinya online langsung full tatap muka seperti itu kan Oke. berat. Oke. Terima kasih banyak Bapak Dimas, sangat menarik sekali. Jadi itu bisa masukan bagi kami selaku pengajar juga bagaimana mengantisipasi hal-hal tersebut. Oke, tidak ada lagi yang bertanya dan waktunya juga sudah menunjukkan pukul berapa sekarang ini 12.31. Dengan begitu saya akhiri dari sesi breakout room 3 ini. Hormat kami dari Panitia Minasang terhadap seluruh pemakalah dan peserta yang ada hadir pada sesi kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa gabung di sesi utama ya untuk nanti melakukan penutupan. Terima kasih banyak. Tahu aja semuanya di halaman berapa, jadi mungkin minta tolong senyum. Oke. Terima kasih. Kelas pertama mungkin bisa, kelas 6 bisa dibantu hitung. Bisa saja. Oke, tolong onegaishimasu. 3, 2, 1. Baik, untuk halaman slide kedua. 3, 2, 1. Baiklah, slide ketiga. 3, 2, 1. Oke, slide keempat. 3, 2, 1. Oke, untuk slide kelima. 3, 2, 1. Untuk slide terakhir. 3, 2, 1. Oke, baiklah, terima kasih host, terima kasih semua peserta. Baiklah, untuk informasi, untuk sertifikat acara ini akan diperoleh setelah para peserta, Bapak Ibu pengalah mengisi link sertifikat yang akan dibagikan di kolom chat. Jadi untuk para Bapak Ibu pengalah juga, peserta juga, link akan dikirimkan di chat room. Mohon untuk nama dan gelar tidak ada kesalahan karena nama akan otomatis terinput ke dalam halaman sertifikat. Yoroshiku onegaishimasu. Oke. Baiklah, sampailah kita di penghujung acara seminar pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai pembawa acara juga mewakili panitia undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan, para pemakalah, semuanya para peserta. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Honjitsu no gosanka shite itadaite makoto ni arigatou gozaimasu. Dewa, shirei itashimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live.